إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المؤمنون والمتقون حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi wa 'indahu qut yaumihi fa ka'annama hizat lahu dunya." Rawahu Tirmidzi. Siapa yang di antara kalian di pagi harinya dia merasakan nikmat aman, kemudian yang kedua badan sehat, lalu yang ketiga ada yang dimakannya di hari itu, maka seolah-olah semua dunia dikumpulkan kepada dia. Ketika kita aman, tak takut, tak sedih. Ketika kita sehat, tak sakit kaki, tak sakit kepala, tak sakit jantung, lalu makan, maka dunia selesai. Karena dunia diwakili oleh tiga hal ini. Ada orang sehat makan tapi tidak aman, tidak dapat. Ada orang aman bisa makan, tidak sehat, tidak dapat. Maka tiga ini Allah berikan kepada kita siang ini, maka kita bisa hadir di sini. Kaum muslimin, di antara nikmat yang lebih hebat dari tiga itulah nikmat yang tidak sembarang orang Allah berikan kepada mereka. Tidak Allah berikan kepada anak Nabi Nuh Kan'an, tidak Allah berikan kepada ayah Nabi Ibrahim Azar, tidak Allah berikan kepada paman Nabi Abu Talib, tapi nikmat itu juga Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apapun boleh pergi dari kita, tapi la ilaha illallah tidak boleh sampai akhir hayat. Kata Nabi, man qala la ilaha illallah fi akhir kalamihi dakhala al-jannah. Siapa yang di akhir hayatnya sebelum wafat mengucapkan la ilaha illallah, maka dipastikanlah dia masuk surga. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita selawat kepada beliau. Kata Nabi, man shalla alaihi wahidah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berselawat kepadaku sekali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Al-bakhil, orang pelit, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang ketika namaku disebut lalu tidak berselawat kepadaku, itulah hakikatnya orang pelit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Dari mimbar ini khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jemaah sekalian, hendaknya selalu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah katakan pula, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaat harta yang kita cari, anak yang kita banggakan, kecuali orang yang datang kelak dari kiamat dengan hati yang selamat, dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kita ni selama ini kan letih kita ni. Kita ni kan selama ini kan capek kita. Hidup di dunia ni letih. Jadi orang kaya letih. Jadi orang miskin letih. Jadi pejabat letih. Dari rakyat jelata letih. Karena semuanya penuh dengan keletihan. Begitulah kehidupan dunia. Yang enggak letih-letih itu binatang cuman. Kalau manusia ni sebut dengan keletihan-keletihan. Makanya kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, orang-orang yang sibuk mencari dunia, muhibbud dunya la yanfaku min thalas. Orang-orang yang cinta, gila dengan dunia, selalu pembicaraannya dunia. Pagi dunia, siang dunia, tengah malam dunia, sore dunia. Muhibbud dunya la yanfaku min thalas. Orang-orang yang gila dunia selalu ngomongin dunia semua, tak pernah ngomong akhirat. Ini orang ni tiga mereka ni. Yang pertama kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah orang ini nanti ta'bun daimun, orang yang mereka selalu lelah, lelahnya terus menerus.
Kemudian hasratun la tanqadi, mereka sedih berkelanjutan, tidak pernah selesai. Jadi mereka sedih terus sedih, menyesal terus menyesal, kemudian lelah terus lelah, mereka tidak berkesudahan. Makanya kaum muslimin, yang namanya dunia ini letih, sedih, dan penuh dengan bagaimana kekhawatiran. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat pun Allah katakan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah." Ketahuilah oleh kalian bahwa kehidupan dunia adalah main-main, satu. Yang kedua senda gurau. Yang ketiga zinah, perhiasan, gaya-gaya aja. Mobil mewah, baju bagus, rumah mewah, nanti jam bagus, cincin batu akik mahal. Allah katakan zinah. Wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Yang keempat, dunia ini cuma bangga-bangga aja. Nanti akhirnya tidak bangga lagi. Kemudian menumpuk-numpuk harta. Sebagaimana Allah katakan lanjutan ayatnya, kamatsali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang namanya dunia ini, pertama main-main, yang kedua senda gurau, yang ketiga perhiasan, berhias-hias, yang keempat sombong-sombong, yang kelima menumpuk-numpuk harta. Ibarat air hujan turun dari langit menumbuhkan tanaman, yang mana petani yang menanam tadi ta'ajub dengan hasil tanaman. Sehijau-hijau tanaman yang ditanam oleh petani, yang mana dia ta'ajub. Pada akhirnya tanaman yang hijau tadi pun mulai kering. Setelah itu dia lama-lama kuning, kemudian dia hancur. Di hari kiamat, kalau tidak dapat azab dari Allah atau ampunan dan karunia Allah berupa surga. Dan Allah tutup ayat ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali menipu. Berapa banyak di antara bapak yang selama ini sejak umur SD, sejak umur SMP, sejak tingkat SMA, sejak S1 berangan-angan agar mendapatkan sesuatu dari bagian dunia. Tapi setelah dapat biasa saja. Kalau belum dapat nikmatnya luar biasa. Kalau udah dapat biasa saja. Ibarat musim hujan, orang mengharap kapan tidak musim hujan lagi, musim kemarau datang. Ketika musim kemarau datang ditanyanya kapan musim hujan datang. Ketika dia tinggal di gunung, dia pengen ke laut jalan-jalan. Orang yang di laut pengen pula dia ke gunung. Begitulah seterusnya. Tidak ada kepuasan dalam bab masalah dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan menipu. Jemaah, sebenarnya yang kita cari selama ini, kita mau cari senang apa mau cari bahagia? Rupanya Pak, bahagia sama senang ini beda. Banyak orang senang tapi nggak bahagia. Apalagi hari ini, banyak orang kemudahan Allah berikan. Serba instan, nonton, liburan, belanja. Hampir semua orang punya mobil. Kalau dulu ibu-ibu kita nyuci baju kita pakai tangan, sekarang pakai mesin cuci. Kalau dulu kian kemari jalan kaki, sekarang pakai NMAX, pakai Innova. Kemudahan-kemudahan Allah berikan. Tapi hari ini banyak orang stres. Apakah Bapak termasuk orang yang stres itu? Apakah Bapak banyak tabungannya di bank? Apakah Bapak hari ini putus asa? Banyak orang di puncak karir, dia gantung diri. Hari ini zamannya begitu. Betapa banyak orang senang. Dulu tidak banyak orang senang. Sekarang banyak orang senang. Apakah kesenangan yang kita dapatkan membuat kita bahagia? Tidak. Berapa banyak orang yang hidup mewah nampak di luar, tapi pulang ke rumah, masuk kamar menangis tanpa arah. Nampak di luar senyum, di dalam rumuk digantung-gantungnya kunci mobil Alphard di pinggang dia. Kita pikir dia bahagia, bukan, dia senang. Tapi hakikatnya dia stres itu aslinya. Maka kaum muslimin, apakah beda bahagia dengan senang? Beda. Apa perbedaannya? Dan Allah pun dalam Quran membahasakannya beda. Apa perbedaannya? Kalau bahagia dengan senang, bahagia dari sisi sasaran kepuasan hati. Banyak orang sekarang tidak puas hati dia. Kalau senang apa? Kenikmatan jasmani. Kenikmatan jasmani yang kita kejar sekarang nih. Kita punya ini, punya itu. Kenikmatan jasmani. Berapa banyak orang mereka bisa beli rumah 200 miliar. Dia bisa buat kamar seperti hotel bintang 5. Tapi dia nggak bisa beli tidur nyenyak, ya kan? Berapa banyak orang kaya nggak bisa beli tidur nyenyak. Dan berapa banyak orang nampaknya hidupnya tidak senang. Duduk pun tertidur dia, bisa. Kenapa? Karena kesenangan tidak menjamin. Maka kaum muslimin, bahagia dengan senang bedanya. Dari sisi sasaran, kalau bahagia lebih kepada kepuasan hati. Kalau senang lebih kepada kenikmatan jasmani. Kalau bahagia lebih kepada ketenangan. Kalau senang lebih kepada ketagihan. Berapa banyak orang narkoba ini, ketagihan dia tuh. Tapi pada hakikatnya tidak bahagia. Tapi kalau orang bahagia, tenang dia.
kaum muslimin, pada akhirnya bahagia, ketenangan dan kebahagiaan, adapun senang pada akhirnya kesedihan dan kesengsaraan. Lalu apa resep hidup bahagia? Apakah bahagia harus pakai harta? Jamaah, kalaulah kebahagiaan bisa dibeli oleh orang kaya, maka orang miskin tidak akan bisa bahagia. Hakikatnya kesenangan apa yang nampak depan mata, sementara bahagia apa yang dirasa hati. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis, ala inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Dalam diri kita ini ada segumpal daging. Kalau dia baik, baik yang lain. Kalau dia buruk, buruk yang lain. Apa itu? Hati. Hati ini dia. Kalau hati ini senang, Pak, meskipun bapak mungkin tidak dianggap orang, bapak tetap merasakan kebahagiaan. Meskipun bapak jadi presiden, tapi kalau hati bapak Allah buat sedih, tetap aja bapak sedih, tidak bisa dielakkan doh. Karena hati yang punya bukan kita, hati ini yang punya Allah. Sebagaimana dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, Inna quluba ibna Adam baina isba'in min asabir rahman yusrifu haitsu yasha, bahwa hati anak Adam itu di antara jari jemari Allah. Allah akan bawa kemanapun Allah inginkan. Kalau Allah ingin nanti jam 1 bapak bahagia bapak tuh lapang aja hatinya. Makanya kita minta doa kepada Allah. Doa Nabi Musa minta kepada Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri, lapangkan dadaku ya Allah, lapangkan hatiku ya Allah. Boleh bapak banyak duit, bapak banyak aset, tapi bapak belum tentu bahagia. Karena bahagia tidak ada hubungannya sama materi. Yang namanya bahagia, Allah katakan dalam Al-Quran, sebagaimana Allah sebut dalam surah An-Nahl surat 16 ayat 97. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang bahagia. Resep hidup bahagia itu cuma dua, enteng dia cuman, tapi payah. Yang pertama iman. Kita kan sudah beriman semua nih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam agama kita. Raditu billahi rabba wa bil islam dinina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Tapi kita amal soleh yang malas. Bapak ada yang enggak sholat subuh tadi? Stres bapak mah. Kalau orang enggak taat sama Tuhannya, gila dia. Kalau enggak siap bapak lelah dengan ibadah, bapak akan dilelahkan oleh Allah dengan musibah. Akan dilelahkan oleh Allah dengan harta bapak yang banyak itu. Allah akan lelahkan bapak dengan anak-anak durhaka. Allah akan lelahkan bapak dengan berbagai macam pujian-pujian manusia. Orang-orang yang sering dipuji stres juga, karena akan mempertahankan agar selalu orang muji dia. Kaum muslimin, kadang ada pertanyaan, Ustaz, kenapa Allah wajibkan kita ibadah? Apakah ibadah itu kembali kepada Allah? Enggak. Allah enggak butuh ibadah kita. Kita yang butuh ibadah itu. Makanya jamaah yang dimuliakan, Allah berfirman dalam Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang dia beramal soleh, pada hakikatnya amal soleh itu baik kepada dia. Siapa yang berbuat baik, kebaikan itu akan balik kepada dia. Mau kita ibadah, kemuliaan Allah, Allah tetap mulia. Mau kita tidak mau ibadah, Allah tetap mulia. Tidak akan menurun sedikit pun keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tahu tidak? Kita ini dua unsur minimal. Ada juga yang bilang 3 unsur. Anggaplah 2 unsur. 1 unsur jasad, jasmani. Yang kedua unsur jiwa. Jasad ini butuh makan. Bapak tadi kan makan pagi sarapan. Siang ini makan juga. Kalau enggak oleng. Kalau kita enggak puding, kalau kita enggak makan, enggak minum, oleng kita nih. Enggak kuat saya khutbah kalau enggak makan lebih dulu tadi. Tapi kalau makan lontong, makan soto, makan sop, itu makanan jasad. Tapi kalau jiwa, jiwa ini butuh makan. Apa makanan kita? Salat Jumat. Makanan jiwa kita ni apa? Salat Jumat. Makanan jiwa kita tu apa? Salat subuh tadi. Makanan jiwa kita salat asar nanti. Makanan jiwa kita maghrib. Makanan jiwa kita isya. Bapak enggak. Makanya bapak tu nampak aja mewah, tapi rumuk. Kenapa? Yang dikasih makan jasad. Memang kita ni suka yang nampak-nampak memang. Yang nampak-nampak aja kita suka. Layaknya orang Yahudi. Orang Yahudi itu mereka mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, lan nu'mina laka hatta narallah jahratan. Musa, kami tidak akan beriman kepada kamu sampai kami langsung nampak sama Allah. Orang sekarang pun kayak gitu.
Apa-apa harus langsung dibalas di dunia. Semuanya diganti di dunia. Kalau tidak ada balasan di dunia, tidak mau. Semuanya serba yang nampak-nampak. Pahala tak nampak jemaah, surga tak pernah nampak, azab neraka tak pernah nampak, jiwa ni tak pernah nampak, tapi jiwa butuh makan. Makanya ketika bapak-bapak sekalian solat, maka ketika itu hakikatnya bapak tu mencas jiwa. Apalagi nanti ditambah pakai solat-solat sunnah, solat qobliyah ba'diyah, ditambah pakai puasa Senin Kamis, disitulah kebahagiaan datang kepada bapak. Makanya Allah mengatakan dalam Quran, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Innal insan khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Allah mengatakan sesungguhnya manusia diciptakan bersifat mengeluh. Semua kita ni mengeluh karena jadi orang. Kalau kita jadi kucing enggak ada kita ngeluh-ngeluh. Jadi ayam geprek mau dipotong digoreng enggak ada ngeluh-ngeluh. Yang ngeluh tu cuma manusia. Kenapa mengeluh? Susah. Bapak banyak duit, susah. Enggak punya duit, susah. Enggak jadi ustaz, susah. Jadi ustaz, susah. Jadi pejabat, susah. Belum nikah susah, udah nikah susah. Enggak punya anak susah, udah punya anak susah. Maunya apa kita ini? Allah sudah bilang, innal insan khuliqa halu'a. Kalau kita jadi manusia, siap-siap mengeluh. Idza masyahu syarru jazua. Kalau dikasih dia kesusahan hidup, ketika itu dia berkeluh kesah. Idza massahul khairu manua. Kalau dikasih kelapangan harta, oh enggak tanggung pelitnya. Illal musallin, kecuali orang yang solat, dan ayat setelahnya. Jadi yang membuat stabil keluhan ini dengan ibadah. Jadi kalau bapak banyak ibadah, maka hidup bapak stabil. Tapi kalau bapak enggak terpikir juga ibadah, materi ke materi juga, siap-siaplah stres. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah. Inni usikum binafsi wa iyabtaqullah wa ta'atihi faqad fazal mu'minul muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.